Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya di Kampung Sialang Palas, Kecamatan Rebo Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Indonesia, bersama Bapak Penghulu Suharso Widodo. Tanyakan mengenai pembangunan tahun 2025, apa-apa yang dibangun di Kampung Sialang Palas ini. Apa nih Pak Penghulu? Ya, bangunan yang akan kita bangun sesuai usulan Musdus dan juga Muskam, yang mana insya Allah mungkin gapura masuk, gapura jalan, kemudian juga ada semenisasi, dan insya Allah mungkin layak kantor untuk pelayanan ini dan juga untuk rumah tahfiz. Oh, kita rumah tahfiz ini rencana dibangun untuk desa apa sekolah? Untuk desa, untuk di masjid. Berarti nanti yang untuk program tahfiz ini anak-anak desa bisa juga anak sekolah gitu. Ya, yang kami apakan memang untuk anak-anak desa ini kan sekarang kan memang kami menggalakkan gimana anak-anak ini cinta dengan Al-Quran, kemudian hafal dengan Al-Quran. Nah, untuk itu kita tunjang lah nanti di situ, insya Allah kita buatkan rumah tahfiz, itu harapan kita. Berarti nanti tenaga pengajar untuk tahfiz Quran ini dari mana Pak Penghulu? Ya, dia kan sekarang di kampung ini juga udah ada guru tahfiz yang memang anggaran dananya untuk guru tahfiz ini kan ada dari provinsi, dana provinsi atau Banki. Oh, jadi gini, selain rumah tahfiz ya pembangunan tahun ini kan sama enggak sama seperti tahun lalu? Apa ada perbedaan? Ya, kalau sekarang kalau semenisasi memang sama, kemarin juga ada semenisasi. Tapi kan mana memang yang belum jalan, kan ada beberapa titik yang belum kena semenisasi, itu yang akan kita semenisasi rencana. Terus ini kan masalah untuk drainase, Pak Mulu, ada rencana dibangun tahun ini enggak? Kalau tahun ini karena kita mengingat anggaran mungkin untuk drainase saya rasa belum lah. Belum ya. Untuk program stunting kita gimana? Program stunting berarti tetap masih kita anggarkan karena ini juga mengacu dengan adanya warga kita yang ataupun anak bayi yang ada di Kampung Sialang Palas ini yang terindeksi stunting. Berapa orang tuh Pak Mulu? Kalau untuk saat ini data yang kami dapat dari kader itu 11 anak. Banyak ya. Terus supaya kita kan kalau 11 orang ini sangat banyak ini untuk satu, kita termasuk desa yang bisa dibilang yang ekonominya enggak yang menengah lah gitu. Bisa sampai 11 orang stunting itu gimana Pak Mulu? Ya, itu kan karena data itu kan memang dari kader, karena kan di situ dengan dinyatakan stunting itu kan karena mungkin berat badan yang kurang, tinggi badan, itu kan yang menjadi acuan untuk itu. Tapi kan juga dari Puskesmas itu juga ada bantuan yang diberikan, jadi di situ memang sebenarnya kita diharuskan untuk bebas stunting kan, tapi ya gimana lagi, memang itu data yang kami terima. Untuk 2025 Pak Bung, ini kan dari 11 lah ya. Ada upaya untuk zero stunting kita kok nolnya? Ya, sebenarnya kalau kita sudah mengedukasi kepada semua, bahkan juga sosialisasi kita berikan, bahkan juga kita berupaya juga mengundang kemarin ibu-ibu yang hamil, bagaimana biar dia bisa menjaga dalam arti kandungan atau anak yang dalam kandungan itu tercukupi dengan baik itu vitamin dan kesehatannya. Tapi ya itu sudah kita lakukan, tapi itu upaya kita. Tapi kalau memang masih ternyata ada, ya ini kita sendiri ya tidak bisa memprediksi ataupun kita menyatakan bahwa besok itu zero stunting, itu juga tidak bisa gitu. Tapi kita berupaya bagaimana kita mengedukasi kepada baik itu catin, calon pengantin, kemudian juga ibu-ibu hamil ini agar kiranya dapat menjaga betul kondisi kehamilannya, kemudian apalagi dari segi makanan, nah itu kan memang harus dijaga gitu. Ya, dari tim stunting kita ya, dari kader sama dari RT itu kan pendataan untuk keluarga di Kampung Sialang ini gimana? Sehingga sampai 11 orang ini kan banyak juga ya. Itu gimana ke depannya? Tim untuk stunting kita?
Kalau tim sebenarnya juga sudah berupaya dalam arti kita mengedukasi seperti yang saya sampaikan tadi. Intinya kita dalam arti bagaimana kita mencegah dalam arti biar tidak lagi terjadi stunting gitu. Itu tadi lah upaya kita memberikan sosialisasi baik ke calon juga kepada ibu-ibu hamil. Ini kita sudah berupaya bagaimana memberi mereka masukan agar kiranya bayi yang dilahirkan itu kebutuhan dari gizi itu terpenuhi, kemudian juga bayi itu sehat sehingga tidak dinyatakan stunting sewaktu bayi itu lahir. Itu yang memang kita upaya sebagai pencegahan kita. Kalau pendataan ibu hamil sama bayi yang ada di kampung ini sudah dilakukan Bang Ulu? Ya itu tetap selalu dilakukan oleh Kadek. Berarti data-datanya sudah ada Data ada. Ya, tapi istilahnya nih ya, selain stunting kan kita pembangunan kan banyak ya. Untuk rumah layak huni tahun ini gimana Bang Ulu? Kalau rumah layak ini di kode rekening tidak ada. Jadi kita tidak bisa untuk memasukkan. Ya kenapa gak bisa? Kan banyak juga desa kampung yang dapat bantuan rumah layak huni ini di Riau ini. Kalau kita kan itu kan bantuan, waktu kita berupaya sudah membuat proposal. Tapi namanya proposal itu kan kalau memang kita dapat ya kita udah berupaya gitu loh. Cuman ya sampai saat ini apalagi memang saya dalam 1 tahun ini belum ada gambaran untuk dapat rumah layak ini. Jadi intinya kemarin kita juga sudah mengajukan ke BAS. Kalau BAS pun kan dia bergantian, tidak setiap tahun tuh dalam satu kecamatan ini setiap desa dapat, enggak, itu hanya dalam satu kecamatan ini terkadang cuma dapat 2. Nah, inilah bergantian. Jadi, kalau untuk bedah rumah ya, kan selain dari Pemda kan sih ada bantuan bedah rumah. Dari provinsi ada rumah layak huni. Terus untuk bantuan bedah rumah tahun ini nggak ada juga. usulan kita ada untuk ke Bupati Siak ini. Kalau usulan kita selalu ada. Tapi ya namanya usulan ya. Nah, teman kalau untuk kita tahun ini dapat memang tidak ada atau belum. Berarti harapan kita untuk itu ada ya? Ya kalau harapan pasti Pak, namanya harapan, apalagi kita sudah berupaya meminta. Nah kalau harapannya kami kalau bisa ya dapat sebanyak mungkin kan. Nah itu kan harapan kita. Kita bagaimana untuk rumah-rumah yang memang tidak layak ini bisa mereka hidup tentram, layak ya sesuai harapan mereka. Tapi ini usaha kita tetap berupaya. Kalau bantuan sanitasi ada enggak dari Pemda Siak atau dari provinsi? Ada, tahun ini nggak ada. Biasanya kan yang lain-lain banyak dapat, ada yang sampai 50 unit gitu per satu desa kan? Nggak ada untuk sanitasi. Usul kita untuk bantu sanitasi MCK nih ada untuk di kampung kita? Nggak ada. Kalau tahun ini belum ada. Nah, tapi kalau dikasih bantuan sanitasi, Ya pasti mau namanya dikasih. iya. Juga tetap kita usulkan mana yang menjadi kemauan masyarakat. Ya terkait tadilah rumah layak huni itu juga berupaya.